Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Ether Channel. Kelompok 2 sendiri yaitu beranggotakan saya Sri Lestari dengan NIM 21101089. Kemudian ada Brainadi Saidan dengan NIM 21101090. Ada M. Nur Hadi Sucipto dengan NIM 21101100. Terus yang terakhir ada Milhan Bima Kausar dengan NIM 21101111. Nah, topik pembahasan pada pematerian kali ini yaitu ada yang pertama ada Ether Channel, yang topik kedua ada Ether Channel Operation, yang ketiga ada Configure Ether Channel, yang keempat ada Verify and Troubleshoot Ether Channel. Yang pertama, yang, per, yang pertama ada Ether Channel. Ether Channel merupakan suatu teknologi trunking yang digunakan oleh switch Cisco Catalyst di mana sejumlah physical port pada device digabung menjadi satu jalur logika dalam satu buah port group. Ether Channel menggabungkan sambungan antar perangkat ke dalam paket. Dengan Ether Channel, jaringan dapat memiliki redundansi, pencegahan loop, dan peningkatan bandwidth. Uh, Ether Channel Ether Channel Operation yaitu yang pertama ada link aggregation. Dalam beberapa situasi diperlukan bandwidth atau redundansi antar perangkat yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh satu tautan. Namun protokol pohon meluas atau STP akan memblokir tautan berlebihan untuk mencegah masalah. Untuk mengatasi hal ini ada teknologi bernama Ether Channel yang menggabungkan beberapa tautan fisik Ethernet menjadi satu tautan logis. Ini memberikan toleransi kesalahan, pembagian beban, peningkatan bandwidth, dan redundasi antar perangkat. Ether Channel memungkinkan penggabungan tautan fisik antara perangkat untuk meningkatkan kecepatan komunikasi antar perangkat. Uh, Ether Channel. Teknologi Ether Channel awalnya dikembangkan oleh Cisco sebagai teknik switch-to-switch LAN yang mengelompokkan beberapa port fast Ethernet atau gigabit Ethernet menjadi satu saluran logis. Ketika Ether Channel dikonfigurasi, antarmuka virtual yang dihasilkan disebut sebagai port channel. Antarmuka fisik digabungkan menjadi antarmuka port channel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi ini merupakan gambar uh, interface port channel. Selanjutnya ada kelebihan Ether Channel. Yang pertama, banyak tugas konfigurasi dapat dilakukan pada antarmuka Ether Channel, memastikan konsistensi konfigurasi di seluruh tautan. Yang kedua, Ether Channel tidak memerlukan peningkatan ke koneksi yang lebih cepat dan mahal untuk mendapatkan lebih banyak bandwidth. Yang ketiga, pembagian beban terjadi di antara tautan dalam Ether Channel yang sama dengan beberapa metode yang dapat diimplementasikan. Yang keempat, Ether Channel menyediakan redundasi tanpa memerlukan perhitungan ulang topologi jika ada kehilangan tautan fisik dalam saluran. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Brainadi Saidan. Oke, berikutnya adalah batasan implementasi di mana jenis antarmuka tidak dapat dicampur. Misalnya fast Ethernet dan gigabit Ethernet tidak dapat dicampur dalam satu Ether channel. Saat ini setiap Ether channel dapat terdiri dari hingga 8 port Ether channel yang kompatibel. Kemudian Ether channel menyediakan bandwidth full duplex di mana hingga mencakup 800 Mbps fast Ether channel atau 8 Gbps gigabyte Ether channel antara satu switch dan switch atau host lainnya. Switch layer 3 layer 2 Cisco
Catalyst 2960 saat ini mendukung hingga 6 Ether channel. Namun, dengan pengembangan iOS baru dan perubahan platform berupa kartu dan platform mungkin mendukung peningkatan jumlah port dalam tautan Ether channel serta mendukung peningkatan jumlah gigabit Ether channel. Kemudian ada pada auto negotiation protocols di mana Ether channel dapat dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari dua protokol yaitu Port Aggregation Protocol (PAGP) atau Link Aggregation Control Protocol (LACP). Protokol ini memungkinkan port dengan karakteristik serupa untuk membentuk saluran melalui negosiasi dinamis dengan switch yang berdekatan. Kemudian pada PAGP Operation, PAGP adalah protokol khusus Cisco yang secara otomatis membentuk tautan Ether channel. Ini mengelompokkan tautan Ethernet yang cocok ke dalam satu saluran. PAGP juga mengelola Ether channel, memastikan konsistensi konfigurasi dan mengelola pengembangan serta kegagalan tautan antara switch. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Nur Hadi Sucipto. Dipersilahkan. Kemudian ada LAPC Operation, LAC, LACP bagian dari IEEE 802.3AD menggabungkan beberapa port fisik menjadi satu saluran logis. Ini memungkinkan switch untuk bernegosiasi pembentukan bundle otomatis dengan mengirimkan paket LACP mirip dengan PAGP. LACP juga didukung oleh perangkat Cisco dan dapat digunakan dalam lingkungan multi penjual. LACP dan PAGP memberikan manfaat negosiasi yang sama. LACP mendeteksi konfigurasi dari setiap sisi dan memastikan kompatibilitas sehingga tautan Ether channel dapat diaktifkan sesuai kebutuhan. Kemudian ada configure and Ether channel. Sebelum mengonfigurasi Ether channel ada beberapa syarat, yaitu duplexnya harus sama, speed harus sama, contohnya fast Ethernet dengan fast Ethernet. Kemudian ada native VLAN, merupakan VLAN yang didesain untuk mensupport switch jadul yang tidak mensupport tagging 10. Kemudian ada allowed VLAN, membatasi VLAN yang boleh lewat. Kemudian ada switch port mode. Next. Kemudian protokol yang berkaitan dengan Ether channel yaitu Link Aggregation Control Protocol atau LACP, yang dimana LACP merupakan bagian dari spesifikasi IEEE 802.3AD yang mengizinkan pengguna untuk menggabungkan beberapa port fisikal bersama menjadi sebuah channel logikal tunggal. Kemudian ada Port Aggregation Protocol atau PAPG, yaitu membantu pada pembuatan otomatis dari link Ether channel. Paket PAPG dikirim di antara port yang bisa Ether channel dalam tujuan untuk negosiasi informasi dari channel. Next. Mengkonfigurasi Ether channel dengan LACP memerlukan 3 langkah berikut. Yang pertama itu langkah pertama ada tentukan antarmuka yang membentuk grup Ether channel menggunakan perintah mode konfigurasi global antarmuka rentang antarmuka. Kemudian langkah kedua yaitu membuat antarmuka saluran port dengan perintah aktif mode pengenal grup saluran dalam mode konfigurasi rentang antarmuka. Pengenalan menentukan nomor grup saluran. Kemudian langkah terakhir yaitu untuk mengubah pengaturan layer 2 pada antarmuka saluran port masuk ke mode konfigurasi antarmuka saluran port menggunakan perintah antarmuka port channel. Diikuti dengan pengenalan antarmuka. Pada contoh, switch 1 dikonfigurasikan dengan LCP Ether channel. Saluran port dikonfigurasikan sebagai antarmuka terang dengan VLAN yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya akan dibaca teman saya oleh Milhan Bima Kausar. Ya, untuk ini ada verify Ether channel. Ada beberapa perintah untuk memverifikasi konfigurasi Ether channel.
Perintah pertama yaitu perintah show interface port channel, menampilkan status umum dari antarmuka port channel. Kemudian show ether channel summary, menampilkan satu baris informasi per port channel. Kemudian perintah show ether channel, port channel menampilkan informasi tentang antarmuka port channel tertentu. Dan perintah terakhir yaitu perintah show interface ether channel, dapat memberikan informasi tentang peran antarmuka anggota fisik ether channel. Next. Lalu masalah isu, masalah umum pada ether channel pada konfigurasi ether channel. Berikut masalah umumnya. Yang pertama, port yang dialokasikan dalam ether channel tidak termasuk dalam VLAN yang sama atau tidak dikonfigurasi sebagai terang. Port dengan VLAN asli yang berbeda tidak dapat membentuk ether channel. Jika rentang VLAN yang diizinkan, port tidak akan membentuk ether channel bahkan ketika PHCP diatur ke mode otomatis atau diinginkan. Lalu opsi negosiasi dinamis untuk PHCP dan LHCP tidak dikonfigurasi dengan kompatibel di kedua ujung ether channel. Next. Kemudian adalah contoh troubleshoot ether channel. Dalam gambar, antarmuka F01 dan F02 pada switch S1 dan S2 terhubung dengan ether channel. Namun ether channel tersebut tidak. Next. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama itu view the ether channel summary information. Hasil dari perintah show ether channel summary menunjukkan bahwa ether channel sedang mati. Kemudian langkah kedua, view port channel configuration. Dalam tampilan perintah show run begin interface port channel, keluaran yang lebih detail menunjukkan bahwa terdapat mode PHCP yang tidak kompatibel yang dikonfigurasikan pada S1 dan S2. Langkah ketiga, correct the misconfiguration. Untuk memperbaiki masalah tersebut, mode PHCP pada ether channel diubah menjadi desirable. Dan catatan ether channel dan STP harus berinteroperasi. Langkah keempat, verify ether channel is operational. Ether channel sekarang aktif seperti yang diverifikasi oleh keluaran perintah show ether channel summary. Next. Paket tracer troubleshoot ether channel. Anda akan menyelesaikan hal berikut. Yang pertama yaitu memeriksa lapisan fisik dan memperbaiki masalah mode port switch yang benar, lalu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah penugasan port channel, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah penugasan port channel. Sekian dari presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.